Telat bayar EasyCash 3 bulan, udah fix DC lapangan EasyCash pasti bakal datang ke rumah. Nah, bener nggak sih seperti ini? Yuk kita akan bahas video ini di video kali ini ya. Jadi banyak rumor-rumor yang beredar terkait masalah EasyCash. Katanya EasyCash ada DC lapangannya. Katanya EasyCash terus berkunjung. Sekarang EasyCash di tahun 2023 mulai rame. Jujur sih, EasyCash ini mulai rame ada DC lapangannya. Itu katanya itu di akhir-akhir 2023 kemarin lah ya, dari mulai bulan Oktober itu udah berbagai macam digaungkan. Tapi jujur sampai saat ini saya masih belum mendapatkan informasi yang valid tentang bener gak sih EasyCash sudah ada di lapangannya ya. Jujur saya sih sudah pernah ya mendapatkan informasi terkait EasyCash seperti ini sudah ada di lapangannya. Tapi banyak juga informasi yang simpang siur. Artinya ada beberapa pihak yang salah menduga seorang kurir yang mengantarkan surat penagihan dan menanyakan kapan menagih itu dianggap sebagai DC lapangan. Ya meskipun ada yang datang ke rumah untuk menagih, tapi kan kalau itu kurir ya nggak bisa kita anggap sebagai DC ya teman-teman. Mereka bisa kok kadang memang menyerahkan, Pak Bu ini surat tagihannya, Bapak sudah tenggat berapa sekian, mohon untuk segera dibayar, kami tunggu pembayarannya. Ya kalau itu kurir ya teman-teman ya, bukan berarti DC lapangan. Nah DC lapangan itu berarti mereka ya punya ID card, punya surat tugas, punya surat penagihan gitu ya. Yang surat yang dikuasakan kepada si DC kalau memang menggunakan pihak ketiga. Dan tentu ada identitas karyawan gitu ya. Meskipun pakai pihak ketiga tetap harus ada surat kuasanya. Itu adalah instruksi dari OJK. Bahkan juga DC itu diminta untuk menunjukkan sertifikasinya. Ya, saya nggak tahu kenapa kok banyak banget DC yang nggak bisa menunjukkan sertifikasinya. Apakah mereka pada nggak punya sertifikasi? Apakah mereka pada sebenarnya dalam tanda kutip DC ilegal? Ataukah memang males saja bawa sertifikat kemana-mana? Jadi ya itu tadi. Tapi kan namanya juga ini sosialisasi dari OJK ya. Jadi ya kita minta kayak gitu ya nggak salah di kita dong. Karena memang instruksi dari OJK, bener nggak? Kalau ini kita mengada-ada sendiri, minta-minta sendiri, oke lah. Kita dibilang rempong, ribet karena banyak maunya, banyak mintanya, ya oke lah. Tapi kan ini sosialisasi dari OJK, jadi diharuskan memang kita meminta. Nah, fokus dan poin utama di sini adalah karena memang masih belum banyak informasi yang valid. Ya, saya rasa EasyCash masih belum ada di lapangan. Nah, buat kalian yang sudah merasa pernah didatengin di lapangan EasyCash, bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Kira-kira udah berapa lama kalian telat, nominalnya berapa, dan lokasi kalian di mana, itu bisa diinformasikan. DC-nya bagaimana ketika datang. Biar apa? Biar kita tahu sama-sama nih sebanyak apa nih DC EasyCash yang sudah ada saat ini. Jujur, kalaupun memang ada, dia nggak bakal tersebar di banyak kota sih. Paling masih cuman di Jabodetabek aja, saya rasa ya. Dan itu pun juga masih terbatas. EasyCash itu pinjol yang besar loh sebenarnya. Termasuk salah satu pinjol terbesar juga di Indonesia. Kok kenapa sih kayak EasyCash ada kami itu masih belum ada di lapangannya? Ya kembali lagi ya teman-teman. Karena kalau kita mengingat mereka boleh besar. Tapi backingan di belakangnya kan kita tidak pernah tahu. Investornya tidak pernah tahu. Jangan-jangan mereka memang tidak ada budget untuk menambah personel di lapangan untuk menagih. Atau mungkin secara data, secara kalkulasi, sebenarnya di lapangan itu nggak begitu efisien untuk masalah kategori pinjol. Semua orang udah pada teredukasi, sudah pada pinter dan nggak gampang ditakut-takuti lagi sama di lapangan. Ya meskipun masih ada beberapa yang takut. Tapi menurut pengamatan saya, rasa takut itu sih bukan rasa takut yang takut gimana-gimana ya. Tapi lebih kepada takut malu dilihat tetangga, takut malu dilihat rekan, dan lain sebagainya. Nah itu adalah ketakutan yang paling sering sih sebenarnya yang nggak disadari. Bahwa bukan karena DC-nya galak, tapi sebenarnya karena ketahuan tetangga-tetangga sekitar bahwa kalian ada utang dan lain sebagainya. Coba teman-teman, iniin deh teman-teman kalau teman-teman merasa kayak gitu. Teman-teman coba untuk bersikap dan berusaha untuk pasrah dulu deh. Kalaupun teman-teman malu, paling malunya cuma beberapa saat aja kok teman-teman. Paling malunya teman-teman juga nggak keterusan kok. Dan saya rasa ya itu masih oke lah untuk kalian perjuangkan. Masih bisa lah untuk kalian
kejar lagi. Orang pasti akan gampang lupa kok. Paling 3 bulan 4 bulan udah lupa lagi. Misal kalian karena takut malu ya. Nah itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan terkait masalah EasyCash. Semoga buat teman-teman yang sekarang gagal bayar di EasyCash tetap tenang, tetap santai, tetap rileks, jangan takut apapun. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah tidak akan ada hal-hal yang akan melanggar hukum yang terjadi, yang akan membuat kalian sengsara. Nggak akan, insya Allah, karena ini adalah pinjol legal. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semua hutang teman-teman bisa segera dilunaskan, dan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.